One Piece, 8 kelompok bajak laut terlemah. Meskipun ada banyak kelompok bajak laut kuat di dalam cerita One Piece, namun ternyata ada juga kelompok bajak laut yang dianggap terlemah. Sejak Goldie Roger dieksekusi mati oleh Angkatan Laut dan membicarakan tentang keberadaan One Piece, ada banyak kelompok bajak laut baru yang lahir dan mencoba peruntungan mereka untuk mencari harta karun tersebut. Sebagian dari kelompok bajak laut baru yang hadir tersebut ada yang dianggap kuat karena kemampuan dan juga kekuatan dahsyat mereka. Contoh nyata dari hal ini adalah kelompok topi jerami, bajak laut World Generation, dan di mana nama-nama lainnya. Namun yang juga menarik adalah terdapat kelompok bajak laut yang justru dianggap terlemah. Siapa saja mereka? Bajak laut Blackjack. Kelompok bajak laut Blackjack adalah kelompok bajak laut pertama yang dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami dalam cerita One Piece. Awalnya mereka nampak berbahaya dan kuat, apalagi jika kita melihat bagaimana kecepatan dari Kapten Kuro yang luar biasa. Namun seiring berjalannya cerita kita bisa melihat bagaimana ternyata tidak terlalu mengesankan. Kuro ataupun Django nampak tidak berkutik ketika harus menghadapi para pengguna buah iblis. Di sisi lain, hanya 3 dari mereka yang memiliki kekuatan bertarung dahsyat. Karena itulah tidak heran jika kemudian mereka berhasil dikalahkan oleh kelompok topi jerami. Bajak laut Alvida. Alvida merupakan bajak laut yang pertama kali dihadapi oleh Luffy dalam cerita One Piece. Karena merupakan kelompok bajak laut pertama yang Luffy hadapi. Ada alasan mengapa kemudian Oda Sensei memperlihatkan jika mereka adalah kelompok bajak laut terlemah, yaitu untuk memperlihatkan perbedaan yang kontras dengan kekuatan Luffy. Kru Alvida bahkan terkejut ketika melihat sang kapten berhasil dikalahkan dengan hanya 1 serangan. Alvida selalu menghadirkan kesan dan berusaha untuk membuat para krunya takut dan segan kepadanya. Namun strategi tersebut terbukti salah dan justru berbalik, apalagi ketika melihat pertarungannya dengan Luffy. Para krunya justru tidak mau lagi mendukungnya dalam pertempuran. Meskipun Alvida adalah pemakan buah iblis, namun terbukti dia tidak bisa berbuat banyak. Kelompok bajak laut Bagi. Nama Bagi si badut sekarang sangat populer dan berjaya di lautan. Reputasinya sangat luar biasa, bahkan dia menjadi salah satu dari 4 penguasa samudera alias Yonko bersama Luffy, Shanks, dan Blackbeard. Namun sebenarnya kemampuan Bagi tidak terlalu mengesankan apalagi para krunya. Meskipun nampak mengerikan, pada kenyataannya mereka tidak mampu berbuat banyak dalam pertarungan. Perubahan besar terjadi kepada Bagi setelah dia dikurung di penjara Impel Down. Namun lagi-lagi reputasinya menutupi kemampuan aslinya. Para tahanan di sana memutuskan untuk bergabung dengannya tanpa tahu seperti apa kekuatannya. Meskipun banyak tahanan kuat yang bergabung dengan Bagi, mereka bukan bagian dari kru bajak lautnya. Kelompok bajak laut Arlong. Bajak laut Arlong menjadi kelompok bajak laut lainnya yang pernah Luffy hadapi di awal ceritanya. Kelompok bajak laut Arlong sendirinya merupakan antagonis utama dalam Arlong Park. Sebenarnya Arlong sempat menjadi bagian dari kelompok bajak laut Matahari. Namun setelah kematian dari Fisher Tiger dan Jinbe yang menjadi si Chibukai, Arlong memutuskan untuk membuat krunya sendiri. Sebenarnya dalam masalah kekuatan, kru topi jerami dianggap jauh lebih unggul daripada kru bajak laut Arlong. Namun kekuatan fisik manusia ikan yang 2 kali lebih kuat membuat Luffy dan yang lain sempat sedikit kesulitan menghadapi mereka. Arlong dan kelompoknya akhirnya bubar setelah Luffy berhasil mengalahkan mereka. Sebagian besar berhasil tertangkap, namun ada juga yang kabur, contohnya adalah Hachi. Bajak laut Krieg. Pasca mengalahkan Bagi dan kelompoknya, Luffy dan Zoro kemudian bertemu dengan Sanji di Arc Baratie. Disinilah kemudian kita bertemu dengan sosok bajak laut jahat lainnya, yaitu Don Krieg dan kelompok bajak lautnya. Don Krieg merupakan nama yang populer di wilayah East Blue. Dalam perjalanannya menuju Grand Line, Krieg dan awak kapalnya sempat dihabisi oleh Mihawk, yang saat itu telah menjadi salah satu si Chibukai.
Akibat dari hal tersebut, mereka pun menyerang kapal Baratia karena kelaparan. Bukan hanya sekali, mereka sempat melakukannya beberapa kali. Ketika Luffy dan Zoro muncul, Luffy pun setuju untuk membantu Sanji mengalahkan Don Krieg dan kelompoknya. Dan kemenangan atas Don Krieg membuat Sanji akhirnya bergabung dengan kelompok Luffy. Kelompok bajak laut terumbar. Kurang lebih sekitar 50 tahun sebelum cerita utama One Piece dimulai, kru bajak laut terumbar mulai melakukan petualangan mereka dari wilayah West Blue. Brook sempat bergabung dengan kelompok bajak laut ini, sebelum kemudian dia pindah dan menjadi bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Sayangnya, kelompok bajak laut ini harus mengalami banyak nasib tragis. Mulai dari kapten pertama mereka dan sebagian kru yang terkena penyakit misterius, sampai kemudian Brook dan sisa kru lainnya harus tewas akibat terkena racun yang ada di senjata milik musuh. Bagaimana mereka kalah dalam pertempuran yang berakibat pada kematian para krunya bisa menjadi petunjuk bahwa mereka memang lemah dalam hal pertempuran. Di sisi lain, hal tersebut wajar mengingat mereka lebih dikenal karena kemampuan musiknya. Kelompok bajak laut Bellamy. Sebenarnya Bellamy adalah salah satu karakter yang cukup kuat, namun level kekuatannya sendiri masih jauh di bawah Luffy atau bajak laut kuat lainnya. Mereka adalah kelompok bajak laut yang cukup keras kepala. Meskipun begitu, dalam pertarungan mereka lebih sering mengandalkan sosok terkuat di tim mereka yang mana level kekuatannya sendiri tidak terlalu mengesankan. Bellamy sebagai satu-satunya kru terkuat di kelompok tersebut yang sekaligus menjadi kaptennya, mampu dikalahkan oleh Luffy hanya dengan satu serangan saja. Melihat fakta ini, para kru yang lain pun akhirnya enggan untuk meneruskan pertarungan mereka. Kelompok bajak laut The Malo Black. Dari semua kru bajak laut terlemah dalam daftar ini, bisa dikatakan jika kelompok bajak laut The Malo Black adalah kru bajak laut yang paling parah. Bukan tanpa sebab. Hal ini karena mereka mencoba untuk mencatut nama besar dari kru topi jerami dalam art Sambodi. Pasca 2 tahun kru topi jerami berlatih, mereka menemukan fakta bahwa ada kelompok bajak laut yang mencoba menirukan mereka. Dibandingkan dengan kru bajak laut Buggy atau Black Cat, kelompok bajak laut The Malo Black rasanya tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka hanya mengandalkan reputasi Luffy dan kru topi jerami seperti yang diperlihatkan di akhir artnya. Fakta tentang The Malo Black terungkap ketika Sentomaru dan Pacifista berhasil mengenali kru tersebut. Bahkan para pengikut mereka pun mulai berkhianat. Membangun sebuah kelompok bajak laut dalam cerita One Piece tentunya bukan sesuatu yang mudah. Mereka perlu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa untuk bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada, mulai dari monster ganas di lautan sampai ancaman dari kelompok bajak laut lain. Tanpa modal tersebut, mereka tentunya bisa dengan mudah dikalahkan.